Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita ke mata kuliah portofolio investasi. Kali ini kita akan membahas tentang saham. Oh iya, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang saham ini, dan nanti rekan kerja saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian lain tentang saham. Baik, di sini saya Fikri Ramadan dan rekan kerja saya Rizka Yulianti akan menjelaskan, dan selamat menyaksikan. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang saham, hak pemilikan perusahaan, kemudian saham tersebut diperjualbelikan kepada pihak lain dan maksudnya apa sih gitu. Baik, di sini saya akan coba menjelaskan sedikit demi sedikit tentang saham ini. Oke, kita mulai ya. Oke, saham itu merupakan sebuah bukti kepemilikan atau nilai sebuah perusahaan, di mana suatu dokumen berharga yang mampu menampilkan bagian kepemilikan dari suatu perusahaan. Artinya, saat seseorang memutuskan untuk membeli saham, maka sebenarnya orang tersebut sudah membeli sebagian dari kepemilikan perusahaan yang dibelinya. Sedangkan adapun pengertian sederhana dari saham tersebut. Jadi, saham ini suatu alat bukti atas kepemilikan dari sebuah perusahaan, di mana bentuk dari saham itu sendiri berupa lembar kertas yang dimana isinya menyatakan pemilikan surat berharga yang dimiliki oleh perusahaan tersebut, dibuat oleh perusahaan tersebut, dan ditujukan kepada kepemilikan para pihak investor atau pemegang saham tersebut. Nah, selanjutnya pemegang saham nih, atau sering disebut dengan shareholder atau stockholder. Perusahaan yang terdaftar dalam bursa efek berusaha untuk meningkatkan harga sahamnya. Konsep pemegang saham di mana itu bahwa perusahaan yang memiliki tanggung jawab kepada para pemegang sahamnya dan pemiliknya, dan seharusnya bekerja demi keuntungan mereka. Para pemegang saham itu diberikan hak khusus untuk ambil bagian dalam pengelolaan perusahaan sesuai dengan hak suara yang dimilikinya berdasarkan nilai besar atau kecil saham yang dimiliki oleh masing-masing para investor tersebut. Semakin banyak presentasi saham yang dimiliki, maka semakin besar juga hak suara yang dimiliki untuk mengontrol kegiatan operasional perusahaan. Selain itu, risiko yang akan ditanggung jika suatu perusahaan bangkrut atau pilot itu juga sesuai dengan kepemilikannya. Nah, lain hal, namun hak pemegang saham terhadap aset perusahaan berada di bawah hak kreditor perusahaan. Ini berarti bahwa pemegang saham atau pesaham nih biasanya tidak menerima apapun bila satu perusahaan dilikuidasi setelah kebangkrutan. Artian, bila perusahaan tersebut memiliki lebih banyak untuk membayar kreditornya, maka perusahaan tersebut tidak akan bangkrut. Meskipun sebuah saham dapat memiliki harga setelah kebangkrutan, atau bila ada kemungkinan bahwa hutang perusahaan akan direstrukturisasi. Sebagai instrumen investasi, saham dikategorikan sebagai investasi dengan high risk, high return. Artinya, bermain saham itu memiliki risiko yang tinggi, tetapi di sisi lain itu juga mampu memberikan tingkat keuntungan yang tinggi. Oleh sebab itu, investor harus berpandai-pandai dalam memilih jenis saham yang akan dibelinya, karena saham itu memiliki keunggulan dan kelemahannya tersendiri. Kemudian, saham tersebut diterbitkan oleh perusahaan yang terbuka atau sudah go public. Penerbitan saham tersebut itu bertujuan untuk menambah modal perusahaan sehingga bisa melakukan ekspansi guna untuk mengembangkan bisnisnya. Dan saham yang telah diterbitkan oleh perusahaan kemudian dijual ke pasar modal dan atau ke bursa efek Indonesia. Jadi siapapun bisa bermain saham gitu. Cuman
sebelum bermain saham, tentu kita harus mengerti bagaimana cara milih saham yang baik dan benar. Artinya, saham ini dapat dibeli oleh investor perorangan atau badan hukum selama memiliki cukup dana. Umumnya, harga saham ditentukan per lembar dengan nominal harga yang cukup murah. Namun, penjualan saham tentu tidak dilakukan secara ecer atau per lembar. Saham ini dijual dalam satu lot, di mana satu lot itu mewakili 100 lembar saham. Oleh sebab itu, saham menjadi salah satu instrumen investasi yang banyak diminati oleh para investor. Oke, slide berikutnya itu kita membahas tentang jenis-jenis saham. Di mana ada saham biasa, saham treasury, dan saham preference. Oke, yang pertama kita bahas yaitu saham biasa. Saham biasa atau common stock itu merupakan jenis saham yang umum diperdagangkan dalam pasar modal. Yang dimana saham yang biasa ini diterbitkan oleh perusahaan-perusahaan yang sudah go public. Jenis saham ini memiliki high return yang sungguh besar. Nah, kenapa? Di saat perusahaan mampu memperoleh tingkat keuntungan yang tinggi, maka pemegang saham jenis ini juga akan memperoleh tingkat pengembalian berupa dividen yang nilainya tinggi pula. Jadi, selain high return, saham ini bisa juga high risk. Nah, dikala perusahaan tidak memperoleh laba, maka pemegang saham biasa tidak akan menerima dividen. Tidak hanya itu, dikala perusahaan mengalami likuidasi atau kebangkrutan, maka pemegang saham jenis ini hanya akan menerima hak atas sisa aset perusahaan paling akhir setelah perusahaan melunasi semua utang atau kewajiban kepada pihak lain. Resikonya itu apabila aset perusahaan tidak tersisa, maka pemegang saham biasanya tidak akan memperoleh apapun. Artinya, pemegang saham jenis ini mengalami kerugian yang besar. Nah, saham biasa itu memberikan hak suara kepada pemegangnya dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS. Artinya, pemegang saham jenis ini bisa memberikan usulan dalam RUPS. Meski demikian, tanggung jawab terhadap pihak lain itu terbatas dengan proporsi saham yang dimilikinya. Selain itu, jenis saham ini bisa dijual atau dialih pemilikannya kepada pihak lain. Oleh sebab itu, pemegang saham biasa ini harus cermat dalam memantau perkembangan pasar modal. Jika dirasa perusahaan tempat berinvestasi berisiko mengalami kerugian, maka ia dapat melepas saham biasanya tersebut kepada pihak lain untuk mengurangi risiko kerugian tersebut. Oke, selanjutnya kita membahas saham treasury atau dalam bahasa Inggrisnya treasury stock. Jadi ini merupakan saham perusahaan yang diperoleh kembali oleh perusahaan, mana saham biasa yang dikeluarkan untuk investor itu dibeli kembali oleh perusahaan atas nama perusahaan itu sendiri. Saham treasury ini akan mengurangi jumlah saham yang beredar di pasar terbuka. Perlu diketahui bahwa saham treasury ini dimiliki oleh perusahaan yang dimana perusahaan ini tidak akan menerima dividen dan tidak akan memiliki hak suara serta tidak dapat menghasilkan untungan atau kerugian pada laporan laba rugi. Saham treasury ini dapat dijual atau dapat terus disimpan sebagai saham treasury. Setiap perusahaan memiliki jumlah modal ekuitas yang dikeluarkan secara resmi. Jadi jumlah modal ekuitas pada dasarnya itu terdiri dari jumlah total saham yang dimiliki oleh investor, termasuk manajemen perusahaan dan karyawan internal pada perusahaan tersebut. Saham jenis ini biasanya disebut dengan saham beredar. Sedangkan jumlah ekuitas yang tersedia untuk umum dan diperjualbelikan di pasar saham biasanya dikenal sebagai saham float.
yaitu saham yang beredar dan dapat ditransaksikan di pasar reguler. Saham treasury ini itu saham yang merupakan bagian dari saham pengambang atau float, dan itu beredar tetapi kemudian dibeli kembali oleh perusahaan itu sendiri. Jadi saham treasury seharusnya tidak dimasukkan dalam perhitungan saham beredar. Lah, kok gitu? Kok bisa? Nah, gini. Jumlah saham treasury pada dasarnya tidak dapat melebihi proporsi maksimum dari total kapitalisasi yang ditentukan oleh undang-undang dan peraturan. Intinya, saham treasury sama dengan modal ekuitas yang tidak diterbitkan. Mereka tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset di neraca, karena aset harus memiliki kemungkinan manfaat ekonomi di masa depan. Saham-saham ini hanya mengurangi modal saham biasa. Mereka biasanya disajikan di bawah modal ekuitas. Di neraca itu dianggap sebagai angka negatif. Nah, jadi ketika saham ini dibeli kembali, saham tersebut memiliki efek positif bagi rasio laba per saham atau EPS, atau kita sebut dengan earning per share, dan rasio harga terhadap penempatan atau PER atau price to earning ratio. Jadi hal ini dikarenakan jumlah saham yang beredar akan berkurang di pasar. Nah, meskipun rasio ini membaik, tetapi nilai saham tidak akan berubah karena ada peningkatan risiko pasar yang sama. Selanjutnya kita akan membahas itu saham preferred atau preferred stock. Jadi ini merupakan salah satu contoh saham atau saham dalam artian kita dapat menyimpulkan itu surat berharga yang memiliki karakteristik gabungan, yaitu antara saham biasa dan obligasi. Nah, kenapa demikian? Karena saham preferred dapat memberikan pendapatan tetap berupa bunga obligasi atau kupon. Seperti saham biasa, saham preferred juga memiliki karakteristik tersendiri. Sebagai contoh, berhak atas klaim laba dan aset sebelumnya. Kemudian dia juga punya hak menempatkan dividen tetap dan punya hak untuk menembus atau menukarkan dengan saham biasa. Keunggulan atau kelebihan saham preferred ini yaitu lebih aman dari saham biasa karena punya hak klaim terhadap aset dan seluruh kekayaan atau aktiva perusahaan, serta punya hak didahulukan sebagai pembagian dividen. Meskipun demikian, saham preferred mempunyai kelemahan, yaitu sulit diperjualbelikan. Lah, kok gitu? Ya, karena jumlahnya yang sedikit. Saham preferred relatif sulit diperjualbelikan. Berbeda dengan saham biasa yang memiliki jumlah relatif banyak. Selain itu, hak suara pemegang saham preferred, terutama dalam menentukan jajaran manajemen perusahaan, itu hanya dijadikan sebagai bahan pertimbangan tambahan. Berbeda dengan hak suara pemegang saham biasa yang dapat menentukan dan memilih jajaran manajemen perusahaan. Nah, kemudian secara umum saham preferred itu juga ada bagiannya, itu saham preferred partisipasi dan saham preferred non kumulatif. Nah, jadi saya jelaskan sedikit itu tentang saham preferred partisipasi. Saham ini merupakan jenis saham di mana para pemegangnya memiliki hak atau wewenang untuk membagikan laba berupa dividen kepada para pemegang saham biasa. Kemudian saya jelaskan juga sedikit tentang saham preferred non kumulatif. Saham preferred non kumulatif merupakan jenis saham di mana para pemegangnya tidak memiliki hak atau wewenang untuk mendapatkan dividen yang belum dibayarkan pada periode tahun sebelumnya secara kumulatif. Untuk mengenai perbedaan saham biasa dan saham preferred ini, sebenarnya itu bisa dilihat dari pengertian dan definisi di antara keduanya. Oke, untuk di slide berikut ini
itu merupakan suatu kumpulan inti dari bahasa yang saya kumpulkan dengan rekan saya. Dan untuk penjelasannya mungkin udah saya jelaskan di slide pertama atau kedua tadi. Mungkin itu. Next, kita lanjut. Kemudian kita akan mengetahui hak dari pemegang saham biasa ini. Oke, saya akan membahas tentang hak kontrolnya, yaitu haknya dalam mengontrol perusahaan tersebut. Nah, jadi pemegang saham biasa ini dalam sebuah saham itu mungkin bagian dari pemilikan perusahaan. Karena mereka ada pemilik, maka mereka punya hak untuk mengontrol kegiatan bisnis perusahaan. Meskipun begitu, para pemegang saham ini memiliki batasan tertentu dalam pengelolaan perusahaan. Sebagai contoh pada soal atau kasus hak suara di RUPS. Jadi gini, ketika diselenggarakannya RUPS, maka pemegang saham memiliki hak untuk hadir dan memberikan hak suara. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, itu hak suara pemegang saham itu one share one vote, yaitu satu lembar maka satu suara. Umumnya, kebijakan penting suatu perusahaan seperti ketentuan, tata tertib, dan sebagainya itu dilakukan dalam RUPS. Nah, dalam hal ini, tidak semua pemegang saham memiliki hak terhadap kebijakan penting tersebut. Biasanya, pemegang saham dengan persentase kepemilikan saham yang besar itu yang memiliki hak lebih. Dalam RUPS tersebut, itu terlibat perbedaan pemegang saham biasa dengan saham kita contohkan saham preference. Nah, gini, pemegang saham biasa itu memiliki hak suara yang lebih diutamakan, terutama dalam pemilihan jajaran manajemen, mulai dari dewan komisaris, direksi, dan seterusnya. Secara umum, kita dapat melihat beberapa hal yang dapat dilakukan oleh pemegang saham biasa dalam RUPS. Pertama, menentukan kebijakan penting dan strategis perusahaan. Kedua, menentukan dan memberhentikan dewan komisaris dan dewan direksi perusahaan, mengubah hal-hal yang bersifat fundamental perusahaan, mengubah AD atau ART yang terkait dengan pengaturan dewan komisaris, direksi, RUPS, dan seterusnya. Kemudian memiliki hak lain yang tercantum pada AD atau ART dan Undang-Undang PT. Oke, selanjutnya kita membahas tentang hak pemegang saham biasa itu dalam menerima pembagian keuntungan. Jadi salah satu yang membuat pemegang saham mau menanamkan modalnya pada suatu perusahaan itu karena mendapatkan imbal hasil atau keuntungan. Itulah alasan kenapa pihak manajemen perusahaan bertanggung jawab untuk pembagian para pemegang saham. Salah satunya memiliki kinerja yang bagus sehingga dapat menghasilkan laba yang nantinya diberikan kepada pemegang saham, dan laba yang diberikan tersebut biasanya berupa dividen. Nah, jadi apa sih itu dividen gitu kan? Dividen itu adalah pembagian laba perusahaan kepada pemegang saham sesuai dengan persentase pemegang saham. Jadi kita contohin, perusahaan berencana ingin bangun dividen sebesar 1 miliar. Nah, jika Anda sebagai pemegang saham itu memiliki pemilikan saham perusahaan dengan persentase sebesar 10%, maka Anda akan mendapatkan pendapatan berupa dividen sebesar 10% dikali 1 miliar tersebut, maka mendapatkan 100 juta. Nah, ada kalanya perusahaan tidak membagikan dividen kepada pemegang saham meskipun perusahaan dalam keadaan untung atau memperoleh sejumlah laba. Nah, itu yang disebut dengan sebagai laba ditahan, retained earning. Hal ini biasanya dilakukan karena perusahaan ingin menggunakan laba tersebut untuk ekspansi bisnis. Jadi bukan berarti perusahaan tidak membagikan laba, lebih tepatnya perusahaan menunda pemberian laba kepada pemegang saham. Biasanya pemegang saham akan dijanjikan untuk mendapat laba yang lebih besar atau kegiatan ekspansi tersebut. Oke, selanjutnya itu hak preemptif. Jadi hak preemptif ini merupakan hak yang dapat persentase kepemilikan yang sama jika perusahaan mengeluarkan tambahan lembaran saham.
Hak ini memberi prioritas kepada pemegang saham lama untuk membeli tambahan saham yang baru, sehingga persentase kepemilikannya tidak berubah. Nah, itu penjelasan dari saya. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kerja saya, Rizka Yulianti. Perkenalkan, nama saya Rizka Yulianti. Baiklah, saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu jenis saham yang kedua adalah saham preferen. Nah, untuk menarik minat investor terhadap saham preferen dan untuk memberikan beberapa alternatif yang menguntungkan baik bagi investor atau bagi perusahaan yang mengeluarkan saham preferen, beberapa macam saham preferen telah dibentuk. Ada 3 jenis macam saham preferen. Yang pertama ada convertible preferred stock, yang kedua ada callable preferred stock, dan yang terakhir ada floating atau adjustable rate preferred stock. Jenis saham preferen yang pertama yaitu convertible preferred stock. Untuk menarik minat investor yang menyukai saham biasa, beberapa saham preferen menambah bentuk di dalamnya yang memungkinkan pemegangnya untuk menukarkan saham ini dengan saham biasa dengan rasio penukaran yang sudah ditentukan. Saham seperti ini disebut dengan convertible preferred stock. Misalnya, suatu perusahaan mengeluarkan sebanyak 10.000 lembar saham preferen dengan nominal sebesar 10.000. Per selembar saham preferen ini dapat dikonversikan menjadi 5 lembar saham biasa yang nilai nominalnya Rp1.000. Jika nilai pasar sekarang dari saham preferen dan saham biasa adalah sebesar 11.000 dan 1.500 berturut-turut, maka pemegang saham preferen tidak akan mengkonversikannya karena nilai pasar saham preferen per lembar sebesar 11.000 ditukarkan dengan 5 lembar saham biasa yang mempunyai total nilai sebesar 7.500 yang nilainya lebih kecil daripada saham preferen tersebut. Jadi, pemegang saham preferen tidak akan mengkonversikannya. Akan tetapi, jika nilai pasar saham biasa tersebut misalnya adalah 2.500, maka pemegang saham preferen akan menukarkannya karena akan mendapatkan nilai pasar saham biasa sebesar 12.500 yang memiliki nilai lebih besar daripada saham preferen yang sebesar 11.000. Nah, pertukaran dari saham preferen ke saham biasa tidak menimbulkan keuntungan atau kerugian di perusahaan emiten. Di perusahaan emiten, nilai yang dicatat untuk saham-saham ini adalah sebesar nilai nominalnya dan selisih yang diterima yang berbeda dengan nilai nominalnya dicatat sebagai rekening agio saham. Yang kedua yaitu callable preferred stock. Bentuk lain dari saham preferen adalah memberikan hak kepada perusahaan yang mengeluarkan untuk membeli kembali saham ini dari pemegang saham pada tanggal tertentu di masa mendatang dengan nilai yang tertentu juga. Harga tebusan ini biasanya lebih tinggi dari nominal sahamnya. Selanjutnya yang ketiga yaitu floating atau adjustable rate preferred stock yang disingkat dengan ARP. Saham preferen ini merupakan saham inovasi baru di Amerika Serikat yang dikenalkan pada tahun 1982. Saham preferen ini tidak membayar dividen secara tetap, tetapi tingkat dividen yang dibayar tergantung dari tingkat return dari sekuritas treasury bill. Saham preferen tipe baru ini cukup populer sebagai investasi jangka pendek untuk investor yang mempunyai kelebihan kas. Selanjutnya yaitu perbedaan saham biasa dan saham preferen. Saham biasa memiliki hak klaim terakhir ketika terjadinya likuidasi. Sedangkan saham preferen
preferen memiliki hak klaim yang lebih dahulu daripada pemegang saham biasa. Pemegang saham biasa memiliki hak suara di RUPS, sedangkan saham preferen pemegang sahamnya tidak memiliki hak suara, yang pada umumnya tidak memiliki hak suara di RUPS. Dividen akan diperoleh oleh pemegang saham biasa jika perusahaan memperoleh laba dan disetujui untuk pembagian dividen di RUPS. Sedangkan pada saham preferen, dividen akan dibagikan dalam jumlah yang tetap. Pada saham biasa akan menerima capital gain yang lebih tinggi dibandingkan dengan saham preferen. Saham preferen dapat dikonversikan menjadi saham biasa. Selanjutnya yaitu saham treasury. Saham treasury atau treasury stock adalah saham milik perusahaan yang sudah pernah dikeluarkan dan beredar, yang kemudian dibeli kembali oleh perusahaan untuk tidak dipensiunkan tetapi disimpan sebagai treasury. Perusahaan emiten membeli kembali saham beredar sebagai saham treasury dengan berbagai alasan. Beberapa alasan pembelian kembali saham beredar sebagai saham treasury. Yang pertama yaitu sebagai bonus atau kompensasi. Nah, saham ini akan digunakan dan diberikan kepada manajer atau karyawan di dalam perusahaan sebagai bonus dan kompensasi dalam bentuk saham. Yang kedua yaitu meningkatkan volume perdagangan di pasar modal dengan harapan meningkatkan nilai pasarnya. Kemudian yang ketiga, memberikan sinyal pada pasar bahwa harga saham tersebut murah sehingga perusahaan mau membelinya kembali. Yang selanjutnya itu mengurangi jumlah lembar saham yang beredar untuk menaikkan laba per lembarnya. Kemudian yang terakhir itu alasan khusus lainnya, yaitu dengan mengurangi jumlah saham beredar sehingga dapat mengurangi kemungkinan perusahaan lain untuk menguasai jumlah saham secara mayoritas dalam jangka pengambilan alih yang tidak bersahabat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.